ini yang peot-peot yang membusuk ini tidak bagus, sekarang sudah berkurang seluruh buah-buah yang busuknya tuh nih ya, akan saya perlihatkan nih dalam satu ranting ini. Untuk mengoptimalkan kesehatan dan juga pembuahan, apabila tanaman cabai ini kekurangan pasokan airnya, maka dipastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan. Sekarang hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025, waktu pagi sekitar pukul 7:50 ataupun jam 8 kurang 10 menit. Nah, untuk aktivitas saya di pagi ini akan melakukan penyepraian pasca dilakukan panen petikan yang ke-11 kemarin. Dan ini untuk perkembangan terbaru hari ini kawan ya. Masya Allah, sejauh ini alhamdulillah untuk perkembangannya terbilang optimal, tepat di usia 170 hari setelah tanam. Amazing. Dan setelah penyepraian hari ini, di perawatan berikutnya adalah pemupukan kocor seluruh untuk mengoptimalkan kesehatan dan juga pembuahan tanaman kawan ya. Nih seperti ini. Ini calon buah petikan yang ke-12 nanti. Dan sebenarnya petikan ke-11 kemarin itu sudah mulai lur ya, mulai memasuki panen raya nih lur. Alhamdulillah nih buah-buahnya, alhamdulillah, masya Allah, is amazing, beautiful kawan ya. Nah, dikarenakan sudah beberapa hari terakhir ini di sini tidak ada hujan seluruh nih. Tanahnya seperti ini, mungkin sudah lebih dari 4 hari kayaknya, ataupun 6 hari lah kurang lebihnya di sini tidak ada hujan seluruh. Tanahnya aja kering-kering seperti ini, sehingga di pagi ini disiram seluruh supaya pembungaan dan juga pembuahannya supaya optimal kembali. Karena apabila tanaman cabai ini kekurangan pasokan airnya, maka dipastikan bunga dan bakal buah akan terjadi kerontokan. Nah, itu makanya air adalah sumber utama untuk kehidupan tanaman. Disiram seluruh sama istri. Tuh, sedang disiram istri. Dan di hari ini di usia 170 HST ini cabai keriting sedang dipanen petikan yang ke-15 lur tuh. Alhamdulillah ada mertua, ada ibu, nanti istri setelah selesai nyiram akan bantuin panen nih seluruh. Seperti ini kondisi cabai keritingnya. Alhamdulillah seluruh, sekarang banyak banget buah-buah yang merah. Nih, bagus, sekarang sudah berkurang seluruh buah-buah yang busuknya tuh nih ya, akan saya perlihatkan. Nih, dalam satu ranting ini paling yang busuk ini doang nih, satu. Dan ini sudah pembuahan tahap kedua kalau untuk cabai keriting mah nih lur. Jadi insya Allah untuk hasil panen cabai keriting akan lebih banyak lagi di petikan yang ke-15 ini, karena buah yang busuknya itu minim seluruh. Nih, alhamdulillah, masya Allah, is amazing, beautiful. Tuh, istri sedang melakukan penyiraman. Nah, itu orang tua sama mertua. Masya Allah. Nih, mertua cowok, Pak. Masuk YouTube, Pak. Ini rontok kenal? Iya, itu busuk akibat efek hujan yang ekstrim. Dan untuk pupuk pestisida yang digunakan ini seluruh. Nah, untuk perekat sekarang saya siapkan perekatnya. Ini untuk bahan aktifnya ini lur, sodium lauryl ether sulfat 70%. Dan untuk bahan aktif perekat saya tidak main-main kawan ya, karena ini untuk mengoptimalkan penyerapan
pestisida dan juga insektisida setiap kali melakukan penyempraian. Kemudian untuk fungisida kontaknya saya gunakan bahan aktif klorotalonil 79% nih lur. Lalu untuk fungisida sistemiknya sekarang saya rolling menggunakan bahan aktif simoksanil 50%. Nah, ini untuk untuk penyepraian di hari ini. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dan dosis yang digunakan dalam penyepraian fungisida hari ini di usia 170 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk aktivitas panen cabai keriting akan di-share di Facebook kawan ya, berapa total hasil panen dari petikan yang ke-15 kali ini. Nih lur, Masya Allah banyak yang merah-merah. Baik kawan ya, yuk kita mulai untuk melakukan peracikan pestisidanya. Nah, di sini saya sudah menyediakan perekat. Untuk perekat ini bahan aktifnya sodium lauryl ether sulfat 70%. Nah, disarankan setiap kawan-kawan menggunakan perekat diwajibkan itu harus melihat takarannya ataupun aturan pakai pada kemasan kawan ya. Kalau ini kan irit dia. Kenapa saya pakai ini? Karena ini dosisnya irit seluruh, karena setiap perekat itu ada yang 0,25, 0,5 ataupun 1 sampai 2 mili per liter. Kalau ini hanya 0,25 sampai maksimalnya 0,5 cc per liter. Nah, cc ini mili begitu kawannya. Dan untuk dosis pakai perekat ini akan saya gunakan per 16 liternya kurang lebih 8 mili kawan. Nah, 8 mili cukup karena saya gunakan dosis maksimal setengah mili per liter, berarti kalau 16 liter kurang lebih 8 mili per tangki 16 liter begitu kawan ya. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu untuk perekatnya dan harus diaduk terlebih dahulu supaya hasil pestisidanya optimal cara kerjanya begitu kawan ya. Nah, ini dilarutkan terus. Setelah ini sudah 100% larut sempurna antara air dan perekat, kemudian yang pertama yang akan saya gunakan adalah fungisida kontak dulu, bahan aktif klorotalonil 79%. Kawan-kawan bisa menggunakan dari merek apa saja, bebas. Untuk dosis saya gunakan penyepraian di kali ini, pemakaian per liternya kurang lebih 2 gram per liter. Ini sendok ini 30 gram kawan ya, jadi takaran per liternya itu 2 gram per liter sesuai anjuran pada kemasan. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu lur. Ini sama-sama fungisida berbentuk WP ataupun dalam berbentuk tepung. Nah, ini wajib dilarutkan terlebih dahulu, jangan dulu mencampur fungisida yang lain sebelum ini larut sempurna seluruh. Nah, ini kan ada butiran-butiran mengambang kecil seluruh ya. Ini jangan dulu dilarutkan fungisida yang lainnya. Nah, ini harus dilarutkan terlebih dahulu meskipun sedikit lama ya, karena untuk fungisida jenis WP ini susah larutnya seluruh. Jadi harus benar-benar larut sempurna, diaduknya juga harus benar-benar optimal. Begitu kawan ya. Nah, ini dilarutkan terus. Jika ini sudah 100% larut sempurna, untuk fungisida sistemiknya dosisnya juga sama seluruh. Saya gunakan 2 gram per liter karena dari kedua fungisida ini kontak, ini sistemik, ini memiliki tujuan untuk mencegah maupun mengendalikan berbagai penyakit tanaman, terkhusus penyakit bercak daun dan juga penyakit patek ataupun antraknosa, seperti itu kawan ya. Nah, ini juga sama dosisnya, akan saya gunakan sebanyak 30 gram. Ini jika menggunakan sendok makan kurang lebih 2 sampai 2,5 sendok makan seluruh ya. Nih seperti ini.
dan ini harus dilarutkan terlebih dahulu. Memang agak susah seluruh untuk fungisida jenis WP ini berbeda dengan jenis SC kemudian EC, karena jenis EC dan SC itu berbentuk larutan cair seperti itulah kira-kira kawan ya, jadi mudah larut. Nah kalau jenis tepung seperti ini kita harus benar-benar mengaduknya, jangan asal-asalan seluruh. Supaya apa? Supaya hasilnya untuk mengendalikan penyakit tanaman itu benar-benar maksimal cara kerjanya, seperti itu kawan ya. Nah ini diaduk terus. Nah ini belum larut sempurna seluruh. Kenapa? Karena pada bagian pinggiran-pinggiran ini masih ada fungisida yang menggerembel-gerembel gitu. Jadi ini harus dilarutkan 100% seperti itu kawan ya. Nah jika ini sudah 100% larut sempurna secara keseluruhan, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir berat seluruh. Nah bentuk cairannya seperti ini, putih susu. Nah seperti ini seluruh. Apakah ada yang menggerumbel? Nah, aman, alhamdulillah. Ini tinggal diisi air full saja. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, silakan ikuti Facebook saya Mitra Pertanian Channel, karena update perkembangan setiap harinya itu selalu di-update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Kita bisa tanya jawab, kemudian untuk penggarapan lahan yang baru itu juga sering diupdate di Facebook. Alhamdulillah kawan ya. Mohon doanya supaya saya bisa menyelesaikan untuk membuka lahan baru lagi, dan untuk luasan lahannya kurang lebih sekitar 500 sampai 600 meter lah. Bisa mencapai skala lebih dari 3000 batang. Cuman penanamannya beda-beda seluruh, tidak cabai rawit semua, tidak. Jadi nanti akan dikonsep lebih baik lagi seperti itu kawan ya. Dan ini diaduk seluruh, diaduk terus. Jika ini sudah larut sempurna, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini tepat di usia 170 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawan, proses penyepraian hari ini di usia 170 HST pasca dilakukan panen petikan yang ke-11 kemarin sudah selesai dilakukan. Dan seperti ini, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan menjelang panen raya ini cabai-cabainya tetap tumbuh subur, sehat, dan juga menghasilkan buah yang berkualitas. Begitu kawan ya. Nih lur, ini akan saya ajak kawan-kawan ke tengah. Masya Allah seluruh, amazing, beautiful lur ya. Mudah-mudahan harganya tetap semakin naik seluruh. Alhamdulillah, ini rezeki saya di awal tahun 2025 ya. Nah untuk panen cabai keriting masih berlangsung. Nah, akan saya perlihatkan seperti apa kondisi buah cabai keritingnya nih seluruh.
Masya Allah, semakin lebih oke seluruh ya. Untuk penyakit alhamdulillah hingga hari ini di usia 170 HST masih bisa dikendalikan, baik itu penyakit bercak daun, patek maupun busuk Phytophthora ataupun mati pucuk kering. Alhamdulillah tanaman yang terserang mati pucuk kering sudah mulai pulih dan sudah terbilang 100% sudah menumbuhkan trubus-trubus barunya nih seluruh. Ini buah-buah calon petikan yang ke-12 nanti, mudah-mudahan harganya semakin lebih meledak begitu kawan ya. Nah, ini panen cabai keriting masih berlangsung dan sudah mendapatkan sebanyak ini. Jadi ini disortir sama istri lur ya, nih seperti ini. Ini yang peot-peot yang membusuk ini tidak dimasukkan karena ini cabai keriting ini sudah ada yang mesan seluruh. Nih sudah ada yang ngedrop, mudah-mudahan harganya bagus seluruh ya. Nih kayak gini. Ini kan busuk, ini enggak, ini dibuang seperti ini. Nah, ini yang buah cabai yang busuknya seperti ini. Dan ini juga masih banyak seluruh. Ini yang busuk. Nah, ini belum disortir. Jadi yang panen sambil disortir, nanti hasilnya disimpan di sini, nanti disortir kawan sama istri itu, dipilihin buah yang bagus, yang peot-peot itu enggak dipakai. Biasanya suka dibawa sama ibu-ibu seluruh yang peot-peot gini, jadi untuk di blender katanya, untuk dijadikan sambal. Yang penting kita saling memberi manfaat saja seluruh ya. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.